beberapa kelebihan dan kekurangan dari perhiasan dan emas batangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah dan sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ketemu lagi teman-teman dengan Putra Bintang Channel tentang dunia perhiasan emas. Oke teman-teman, jika kalian lagi bingung mau berinvestasi emas, apakah pilih perhiasan atau batangan, maka dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dan kelebihan dari perhiasan dan juga dari emas batangan tersebut. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Putra Bintang Channel. Oke? Saya doakan semoga apa yang kita kerjakan diberikan kelancaran dan mendapatkan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, emas memang sangat aman untuk dijadikan sebuah investasi. Dan emas itu sendiri harganya akan terus naik dan terus naik. Jadi jika teman-teman ingin mengamankan aset teman-teman, maka salah satu pilihannya adalah emas. Karena emas aman dari laju inflasi. Sedangkan emas itu sendiri ada dua pilihan. Teman-teman bisa membeli dengan bentuk perhiasan dan juga bentuk batangan. Semua kedua jenis pilihan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi pada dasarnya emas adalah memang barang yang sangat mudah dijual. Kita tidak tahu kebutuhan kita itu ada mendesak kapan, dan ada sesuatu hal yang tidak kita diinginkan, membutuhkan biaya. Kalau kita punya emas, enak. Kenapa? Karena emas adalah barang yang sangat mudah dijual, sangat mudah diuangkan. Beda dengan kalau kita investasi dengan tanah, beda dengan kalau investasi beli rumah, maka akan butuh proses lama untuk mencairkannya. Kalau emas, sewaktu-waktu kita butuh uang, kita langsung datang ke toko emasnya. Kalau pas malam tokonya itu tutup, kalau kita tahu rumahnya, kita bisa datang langsung ke rumahnya untuk menjual emas tersebut. Emas itu sendiri ada dua pilihan. Kalian bisa membeli dengan bentuk perhiasan dan juga membeli dalam bentuk batangan. Seperti yang sekarang lagi marak, yang pertama kali ada itu emas antam. Yang pertama kali dulu produksi ya. Ini emas antam. Terus sekarang itu yang lain mulai mengeluarkan seperti contoh UBS. Terus kedua jenis barang tersebut, perhiasan dan emas batangan, itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam video ini saya akan memberitahukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari perhiasan dan emas batangan ini, agar teman-teman tidak bingung mau pilih mana, batangan atau perhiasan. Pertama, kalau kita pilih perhiasan, kelebihannya kita bisa pakai, entah dipakai harian atau dipakai sewaktu-waktu kita mau pakai saja. Dan harganya lebih murah dari emas batangan. Misal, kalau kita punya uang sedikit, ada banyak beberapa pilihan perhiasan. Mulai dari yang kadar yang sering ada di pasaran. Itu mulai dari kadar yang 300 sampai yang kadar paling tinggi ya 24 karat. Tapi jarang ya, yang sering itu sampai kadar 22K. Yang sering dipakai, yang sering ada di pasaran sampai kadar 22K. Terus yang paling ramai sekarang ini emas muda, kadar 420. Paling ramai di pasaran karena untuk menjangkau pembeli yang uangnya hanya sedikit. Waktu-waktu kita bisa pakai itu kalau kita beli perhiasan. Sedangkan kalau kita beli emas batangan berupa emas antam atau emas-emas yang lain, kita tidak bisa memakai emas tersebut. Hanya disimpan. Dan harganya jauh lebih mahal. Sedangkan emas batangan
sekarang dijual 1 gramnya 1 juta lebih. Selisih banyak ya. Dengan kita uang 400 ribuan, kita dapat emas muda 1 gram. Atau emas tua dengan uang 700 ribuan. Emas batangan, kita harus menyiapkan uang 1 juta lebih. Baru kita bisa membeli 1 gram emas batangan. Terus, tidak bisa kita pakai. Kita harus simpan emas tersebut. Selanjutnya, kalau umpamanya beli perhiasan, 1 gramnya ruginya kalau di saya antara 10.000 sampai 15.000. Ada juga yang 7.000 sampai 10.000. Di beberapa toko yang lain ada yang 15.000, 25.000 atau berapa. Mungkin paling besar ada yang 1 gramnya 50.000. Saya dengar-dengar itu ada toko emas yang potongan per gramnya 50.000. Kalau emas batangan ini Antam atau LM, jika kalian beli, berapa ruginya emas batangan ini? Kalau yang saya tahu, jika kalian beli harga hari ini dengan harga 1.006.000, maka akan dibeli lagi dengan harga 911.000. Teman-teman bisa hitung. Dari 1.006.000 kita beli, kalau umpamanya dijual, dibeli 911.000. Selisih berapa? Dari 1.006.000 ke 911. Ada selisih 95.000. Teman-teman bisa pikir, ruginya 1 gramnya 95.000. Karena berbicara masalah investasi, kita berbicara masalah untung. Gimana caranya investasi emas bisa untung? Ya kita harus nunggu harganya naik. Kita tidak tahu emas itu naiknya kapan. Kalau memang kita ingin untung, kalau harga emas itu naik, maka kita jual. Makanya kalau kita mau beli emas, kita memang harus ada uang yang menganggur, uang yang tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau kita memikirkan masalah untung, emas harus naik dulu, baru kita jual mendapatkan untung. Kalau baru beli langsung dijual, ya rugilah kita, tidak akan mendapatkan untung. Kalau umpamanya nunggu harga naik, banyak untungnya. Tapi kalau kita beli perhiasan, untungnya kita bisa pakai. Karena perhiasan harus nunggu naik banyak, baru mendapatkan untung dari segi nilai. Beda dengan emas batangan. Memang harus nunggu naik, tapi tidak sebanyak perhiasan. Jadi teman-teman nggak usah bingung mau pilih yang mana. Semuanya kembali kepada teman-teman mau pilih yang mana. Pilih perhiasan atau pilih batangan. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya. Oke dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.